Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ustazah Rosa. Insya Allah hari ini kita akan belajar tentang pecahan. Masih ingat kan? Kita lihat gambar pepaya terlebih dahulu. Sebuah pepaya akan dibagikan kepada dua orang anak. Bagaimana cara membaginya? Ya, benar. Pepaya tersebut perlu dibelah menjadi dua bagian yang sama, sehingga setiap anak akan mendapatkan setengah. Bagaimana cara penulisan setengah? Seperti ini ya, 1/2 dibaca setengah. Kemudian kita lihat gambar roti tawarnya. Apabila roti tawar ini akan dibagikan kepada 9 orang, maka roti akan dipotong menjadi 9 bagian yang sama, sehingga setiap orang mendapat bagian 1/9. Kita tulis seperti ini. Sebuah pecahan dapat juga digambarkan dengan gambar yang seperti ini ya. Untuk bagian yang diarsir, pada gambar bernilai 1, karena ada 2 bagian, makanya 1/2. Nah, kalau gambar yang ini, kita lihat bagian yang diarsir itu merupakan bagian dari 4 bagian lingkaran yang dipotong sama besar. Tapi untuk menyatakan bagian yang diarsir, karena hanya 1 bagian dan dibagi menjadi 4, maka dapat kita tulis 1/4. Sudah mulai ingat? 1/2, angka 1 itu merupakan pembilang dan angka 2 merupakan penyebut. Pecahan dapat juga kita nyatakan melalui sebuah garis bilangan. Sekarang kita lihat yang garis bilangan yang pertama terlebih dahulu ya. Di situ ada angka 0 di sebelah kiri, kemudian ada angka 1. Ketiga garis bilangan ini menyatakan hal tersebut. Angka 0 di sebelah kiri dan angka 1 di sebelah kanan dengan panjang yang sama. Pada garis bilangan yang pertama, garis bilangan tersebut dibagi menjadi 2, sehingga tepat di tengah-tengah itu merupakan bilangan 1/2. Pada gambar yang ketiga, garis bilangan tersebut dibagi menjadi 3. Oleh karena itu, setelah angka 0, bagian yang pertama kita tulis dengan bilangan 1/3, dan bilangan yang kedua kita tulis dengan 2/3. Pada garis bilangan yang keempat, garis bilangan tersebut kita bagi menjadi 4 bagian. Karena 4 bagian, setelah angka 0, bilangan yang pertama adalah 1/4, kemudian 2/4, kemudian 3/4. Sekarang kita lihat besar dari panjang bilangan tersebut ya. Ternyata pecahan 1/2 itu senilai dengan 2/4. Lihat, besarnya sama kan? Karena nilai atau jaraknya sama dari titik 0. Itu menandakan bahwa 1/2 sama dengan 2/4. Agar kita tentang pecahan senilai, kita lihat gambar berikut ini. Ini menyatakan berapa bagian yang diarsir? 1/4. Kita lihat bagian berikutnya.
Sekarang lingkaran ini kita bagi menjadi 8 bagian. Tapi bagian yang diarsir sama dengan bagian yang merupakan arsiran pada gambar sebelumnya, yaitu 1/4. Tapi yang sekarang karena dibagi menjadi 8, maka bagian tersebut dinyatakan dengan 2/8. Di gambar yang berikutnya, gambar ketiga, kita lihat ini dibagi menjadi 12 bagian. Dan 12 bagian ini, untuk bagian yang diarsir yang sama besar dengan gambar-gambar sebelumnya, dinyatakan dengan 3/12. Ini yang dimaksud dengan pecahan senilai. Jadi, 1/4 itu senilai dengan 2/8, senilai dengan 3/12. Sudah paham belum? Semoga sudah cukup paham ya. Kita lanjut ke yang berikut. Nah, ini contohnya. Pecahan 1/2 itu akan senilai dengan berapa? Apabila kita kalikan dengan 2, baik pembilang maupun penyebutnya, 1 kali 2 sama dengan 2, 2 kali 2 sama dengan 4. Jadi, 2/4. 1/2 akan senilai dengan 2/4 jika kita kalikan 2. Apabila kita kalikan 3, maka 1 kali 3 sama dengan 3, 2 kali 3 sama dengan 6, maka angka 1/2 itu senilai dengan 3/6. Nah, bagaimana cara kita mengetahui pecahan yang senilai dengan 12/20? Kali ini kita tidak akan mengalikan, tapi kita akan melakukan pembagian. Semuanya, baik pembilang maupun penyebut itu dibagi menjadi 2. 12 dibagi 2, 10 dibagi 2. 12 dibagi 2 sama dengan 6, 10 dibagi 2 sama dengan 5. Berapakah pecahan yang senilai dengan 16/28? Kita lihat di sini, untuk pecahan ini kita bagi 4. 16 dibagi 4 sama dengan 4. 28 dibagi 4 sama dengan 7. Berarti, angka 16/28 sama dengan atau senilai dengan 4/7. Kira-kira sudah paham belum nih? Kalau tidak dikalikan, bisa juga kita bagi. Untuk menyederhanakan pecahan, dapat dilakukan dengan membagi pembilang dan penyebutnya dengan faktor persekutuan terbesar atau FPB-nya. Kita lihat di contoh yang tadi, contoh C dan D ya. Itu kenapa bisa ketemu bilangan, oh ini dibagi 2. Ternyata angka 2 ini yang 12/10 itu karena angka 2 merupakan faktor persekutuan terbesar dari 12 dan 10. Begitu juga dengan angka 16 dan 28. Itu kenapa dibagi 4, mohon maaf, karena angka persekutuan terbesar dari 16 dan 28 adalah 4. Coba kita akan mengulas dari soal berikut ini. Menyederhanakan pecahan dari angka 24/18. Seperti tadi caranya, kita cari terlebih dahulu FPB-nya atau faktorisasi prima dari pembilang dan penyebut. Kita bisa menggunakan pohon faktor seperti ini ya. Kita lihat terlebih dahulu yang angka 24. Jadi angka 24
kita bagikan terlebih dahulu dengan angka 2. Ternyata hasilnya adalah 12. Angka 12 bisa kita bagi lagi 2. 12 dibagi 2 sama dengan 6. Angka 6 masih bisa dibagi 2. Ternyata hasilnya 3. Dari sini kita bisa mengetahui bahwa faktorisasi prima dari 24 itu sama dengan 2 pangkat 3 kali 3. 2 pangkat 3, kenapa bisa 2 pangkat 3? Itu karena angka 2-nya ada 3. Kemudian yang di bilangan 18 ya. Angka 18 kita bagi dulu dengan angka 2. Hasilnya adalah angka 9. Angka 9 bisa tidak dibagi 2? Tentu tidak. Untuk karenanya kita bagi dengan angka 3. 9 dibagi 3 sama dengan 3. Jadi kita temukan bahwa faktorisasi prima dari bilangan 18 itu sama dengan 2 kali 3 pangkat 2 atau kuadrat, 3 kuadrat. Karena angka 3-nya dari faktorisasi prima angka 18 ada 2. Sudah mulai paham? Insya Allah ya. Jadi kita tahu nih, dari angka 24, faktorisasi primanya ada 2 pangkat 3 kali 3. Kemudian dari angka 18, faktorisasi primanya ada angka 2 kali 3 pangkat 2. Sekarang kita akan mencari FPB-nya. FPB itu ditentukan dari bilangan yang terkecil. Ada angka 2 pangkat 3 dan angka 2. Maka bilangan yang terkecil itu adalah 2. Kita akan menggunakan angka 2 untuk FPB-nya. Kemudian ada angka 3 dan angka 3 pangkat 2. Maka yang kita gunakan yang terkecil, angka 3. Maka kita akan menggunakan angka 3-nya untuk FPB-nya. Dan kita kalikan semuanya. 3 kali 2 sama dengan 6. Jadi, itu FPB-nya. Ketika kita sudah mengetahui bahwa FPB dari angka 24 dan 18 itu adalah angka 6, maka kita bagikan keduanya dengan angka 6. 24 dibagi 6 sama dengan 4. 18 dibagi 6 sama dengan 3. 4/3. Dan 4/3 ini merupakan pecahan campuran karena pembilang lebih besar daripada penyebut. Maka pembilang kita bagi dengan penyebut. 4 dibagi 3 itu sama dengan 1. 4 dibagi 3 sama dengan 1. 1 kali 3, 3. Jadi 4 dikurangi 3 masih sisa 1. Maka kita taruh di atas sebagai pembilang. 1/3. Jadi 4/3 itu senilai dengan 1/3. Jadi begitu cara menyederhanakan sebuah pecahan ya. 24/18 kita sederhanakan menjadi 1/3. Semoga sudah paham ya. Biar kita lebih pintar dan lebih terbiasa dengan pecahan tersebut, maka kita mengerjakan penugasan kedua yang ada di halaman 6 dan penugasan 3 yang ada di halaman 7. Tugas dikerjakan dan dikumpulkan ke Ustazah ya. Ustazah tunggu. Oh, masih ada satu lagi. Di latihan 1 ya, di halaman 8. Mohon maaf tertinggal. Untuk hari ini hanya ada 3
penugasan ya di halaman 6, 7, dan 8. Jazakumullahu khairan atas perhatiannya.